Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama dan merupakan ibadah yang sering dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Dan sholat tahajud ini sangat digemari oleh baginda Nabi SAW, sehingga baginda Nabi sangat mengharapkan sekali umatnya bisa melakukan ibadah sholat tahajud yang sangat luar biasa ini. Bahkan baginda Nabi menjelaskan, sesungguhnya di saat malam ada waktu yang jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dari perkara dunia dan akhirat, tepat pada waktu itu niscaya Allah akan mengabulkannya. Banyak sekali faedah dan keutamaan dari sholat tahajud ini, sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah, yang benar-benar iman kepada Allah, tentunya tidak akan melewatkan sholat tahajud ini. Nah, dari sekian banyaknya faedah dan keutamaan sholat tahajud, saya ambil 3 fungsi utama dari sholat tahajud. Yang pertama, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tahajud dilakukan pada waktu malam dan lebih utama di sepertiga akhir malam, dan itu bisa kita rasakan betapa dekatnya kita seorang hamba dengan Rabb-Nya, dan Allah dengan sangat terbuka menerima kehadiran hambanya pada waktu malam. Allah menawarkan, apakah ada hambaku yang memohon ampun malam ini? Kita dicari oleh Allah. Jadi jelas, sholat tahajud yang dilakukan pada malam hari itu menjadi wasilah bagi kita mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, fungsi yang kedua sholat tahajud yaitu merupakan penebus bagi kesalahan-kesalahan. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Namun sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, tentunya semua akan diampuni atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Dikala kita sebagai seorang hamba bangun malam dan berwudu, terus sholat dengan khusyuk, kita ruku, sujud dan berdoa mohon ampun kepada Allah, apalagi sampai menangis, dan tangisan seorang hamba mohon ampun di malam hari sudah dinanti oleh Allah. Dosa yang sebesar gunung dan seluas samudra tidak usah khawatir, karena ampunan Allah jauh lebih besar dan jauh lebih luas lagi. Walaupun dosa dan kesalahan hambanya seperti buih air laut, yakin Allah akan mengampuninya dengan wasilah sholat tahajud yang kita lakukan secara istiqomah. Selanjutnya yang ketiga, fungsi sholat tahajud yaitu sebagai pencegah bagi dosa. Sudah jelas, apabila kita istiqomah melaksanakan sholat tahajud dan berdoa terus-menerus, mohon ampun kepada Allah, itu akan menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Bagi orang yang belum pernah atau jarang sholat tahajud tentunya sulit untuk merasakan hal itu. Tapi bagi orang yang sudah istiqomah melaksanakan sholat tahajud, akan merasakan setiap gerak langkahnya di dunia ini diawasi oleh Allah. Dan ada rasa takut yang luar biasa apabila kita berbuat dosa. Dan sayang akan dirinya yang sudah bertaubat tiap malam dalam sholat tahajud harus dikotori lagi dengan dosa-dosa, tentunya sangat disayangkan. Dan serasa sholat tahajud kita itu sia-sia atau gagal apabila diri kita ternodai lagi dengan dosa. Dan perasaan itu akan muncul otomatis di dalam diri orang yang sudah istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Itulah 3 fungsi utama sholat tahajud yang harus kita ketahui. Penjelasan ini diambil berdasarkan hadis Nabi SAW
kalian hendaknya melakukan sholat malam. Sesungguhnya sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan ia adalah sarana mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, penebus bagi kesalahan-kesalahan, serta pencegah bagi dosa. Hadis riwayat Hakim. Nah, selanjutnya apabila kita punya hajat khusus pribadi, baik hajat soal rezeki atau punya cita-cita ingin segera tercapai, atau masalah rumah tangga, kesembuhan penyakit, dan lain-lain, bisa juga disampaikan dalam doa setelah sholat tahajud tersebut. Namun akan jauh lebih baik didahulukan dulu berdoa memohon ampun dari segala dosa kita. Setelah itu lanjutkan dengan doa hajat pribadi. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita semua. Amin. Nah, demikian saya berharap video singkat yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini hanya sekedar sharing saja yang baiknya dari Allah. Seandainya ada salahnya itu merupakan kekeliruan saya pribadi. Jangan lupa silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.